Di jantung Sidoarjo, Jawa Timur, berdirilah sebuah pondok pesantren bernama Al-Khozini. Pesantren ini adalah rumah bagi ratusan santri yang menuntut ilmu agama. Tempat ini adalah pusat kegiatan spiritual dan pendidikan yang syarat harapan. Bangunan yang menjadi saksi bisu tragedi ini adalah sebuah mushola bertingkat yang sedang tahap renovasi atau pembangunan, didesain untuk menampung lebih banyak santri dalam beribadah. Hari itu Senin, 29 September 2025, petang menjelang asar, di bagian atas bangunan musola, aktivitas pengecoran lantai terakhir diketahui baru saja selesai dilakukan. Di bawahnya, puluhan hingga ratusan santri bersiap menunaikan sholat asar berjamaah. Mereka berdiri dalam barisan yang rapi. Bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa musolanya roboh dan kayak gitu. Saat para santri baru saja memasuki rakaat kedua sholat mereka, bencana datang tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, lantai musola ambruk. Diikuti runtuhnya seluruh struktur bangunan. Suara gemuruh keras memecah keheningan sore itu, menggantinya dengan debu, teriakan panik, dan tangisan. Puluhan santri tertimbun dan terjebak di bawah reruntuhan material yang tebal dan berat. Warga sekitar segera berlarian membantu, dan laporan darurat dikirim ke kantor SAR Surabaya. Pukul 15:45 kami terima informasi dari Tagana Sidoarjo yang menginformasikan bahwa telah terjadi runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Buduran Sidoarjo, di mana pada saat itu para santri sedang melaksanakan sholat asar. Tim SAR gabungan melibatkan personel dari Basarnas, BNPB, TNI, Polri, relawan dan instansi terkait segera diterjunkan. Kami melaporkan ke Kepala Basarnas terkait kejadian tersebut dan juga ke Deputi Operasi Basarnas. Dan tentunya secara kewilayahan di pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, kami juga melaporkan dan berkoordinasi dengan BPBD setempat, yaitu BPBD Sidoarjo, BPBD Jawa Timur, dan juga melaporkan ke Wakil Gubernur saat itu. Badan SAR Nasional langsung mengerahkan kantor SAR yang ada di Jogja dan juga kantor SAR yang ada di Semarang dengan peralatan khusus untuk melaksanakan tindakan rescue yang dilaksanakan di sini. Potensi SAR yang terlibat secara keseluruhan dalam operasi SAR Pondok Pesantren Al-Khozini ini ada 878, akan tetapi tentunya tidak kemudian serta-merta segitu banyaknya, tapi dari awal kami adalah bertahap dari mulai asesmen, kami bersama dengan tim-tim yang memang ada di sekitar lokasi ataupun potensi SAR yang ada di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Kemudian begitu hari berikutnya kami menambahkan tim-tim yang lain untuk mensupport ataupun bersama-sama membantu dalam proses evakuasi. Begitu tiba, tim menemukan kondisi yang sangat sulit. Reruntuhan setebal 2 lantai menutup seluruh ruangan. Tantangan di lokasi sangatlah berat. Struktur bangunan yang runtuh sangat labil, membuat tim harus bekerja ekstra hati-hati untuk menghindari runtuhan susulan. Di awal evakuasi, penggunaan alat berat dilarang keras.
Untuk peralatan yang karena ini berhubungan dengan bangunan runtuh, yang kami gunakan untuk kegiatan operasi SAR adalah peralatan CSSR atau peralatan ekstrikasi yang digunakan untuk mengevakuasi seluruh korban yang ada di reruntuhan. Alat yang digunakan, live detector untuk menangkap detak atau suara manusia di balik puing, thermal kamera untuk mendeteksi panas tubuh, gergaji listrik dan breaker untuk memotong beton. Alat berat seperti ekskavator dan kren, namun hanya digunakan setelah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, agar tidak memperparah kondisi korban di bawah. Momen paling dramatis terjadi ketika tim SAR sempat mendengar teriakan minta tolong dari dalam reruntuhan. Ini memacu semangat tim untuk bekerja tanpa henti. Para korban ataupun para santri yang masih hidup berada di celah-celah yang kecil. Itu menjadi sebuah tantangan bagi kami. Banyak sekali korban ataupun santri yang terhimpit oleh bangunan, ya, itu membuat tantangan bagi kami. Tapi alhamdulillah tantangan itu terpecahkan dengan berjalannya waktu. Selama berhari-hari, mereka berjuang melawan waktu dan risiko, memastikan setiap inci reruntuhan telah diperiksa. Dan juga ada satu keputusan yang cepat, kita koordinasi dengan pihak medis, pihak dokter, salah satu santri dilakukan amputasi di lokasi kejadian. Karena sudah tidak mungkin lagi ya bagian tubuh yang hancur karena tertimpa beton ya seperti itu. Jadi pihak medis dan juga tim dari kami ya memutuskan untuk mengevakuasi dengan cara mengamputasi salah satu bagian tubuhnya untuk menyelamatkan nyawa si santri tersebut. Berkat kerja keras tanpa lelah dan koordinasi yang baik dari tim SAR gabungan, akhirnya seluruh korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan. Pelaksanaan operasi SAR di gedung reruntuhan di Ponpes Alkos ini kami melaksanakan selama 9 hari, yang mana pelaksanaan kegiatan operasi SAR tersebut dilaksanakan selama 24 jam non-stop tanpa henti, yang dilaksanakan secara bergantian oleh tim evakuasi baik itu dari Basarnas dan potensi SAR. Ini Selasa 7 Oktober 2025, operasi SAR kondisi membahayakan manusia akibat bangunan runtuh atau collapse structure Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo dengan resmi saya nyatakan ditutup. Total korban yang dievakuasi 171 orang, korban selamat 104 orang, yang sebagian besar dievakuasi secara mandiri atau mendapat pertolongan awal. Korban meninggal dunia 67 orang, termasuk temuan 8 body parts yang kemudian diidentifikasi oleh tim DVI. Sebagaimana kita tahu bahwasanya bencana itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Salah satunya pada saat terjadi ambruknya pesantren Al-Ghazini. Di situ kita tahu bahwasanya perlu adanya kolaborasi. Tidak mungkin dilakukan oleh Basarnas saja, ataupun oleh BPBD saja, atau beberapa OPD saja, melainkan semua stakeholder terlibat. Karena apa? Karena di situ perlu ada media, perlu ada untuk menyampaikan kondisi terkini, juga ada medis untuk memberikan pertolongan dan sebagainya. Lalu yang terpenting, karena ini proses pencarian, maka garda terdepannya adalah Basarnas. Sehingga kami pada prinsipnya sebagai unsur yang bertanggung jawab di daerah untuk penanganan bencana juga mendukung pelaksanaan pencarian tersebut. Koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Basarnas
itu sangat aktif ya, kita intensif, kemudian juga taktis, di mana kita juga melakukan koordinasi dengan Kementerian SDM di sini, dari BNPB kemudian ke SDM. Kementerian SDM meminta kita untuk dapat berkontribusi dalam penanganan pertolongan runtuhnya Ponpes di Al-Hosi ini, di mana kita kemudian dari tim dari PT Freeport Indonesia langsung merapat ke lokasi dan berkoordinasi dengan pihak Basarnas di posko. Dan di sini kita juga memikirkan untuk aspek keselamatan ya, keselamatan para penolong juga secara efisiensinya. Selaku SAR Koordinator, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh unsur tim gabungan SAR Nasional yang telah bekerja tanpa kenal lelah 24 jam non-stop kita laksanakan operasi. Tragedi Pondok Pesantren Al-Hosi menjadi catatan kelam yang mendalam. Bukan hanya menorehkan duka atas kehilangan nyawa, namun juga mengingatkan kita akan pentingnya standar keselamatan